Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta fi sahifika yawm al-jum'ah fasid wa imam yahtubu faqum banu. Wahai kaum muslimin dan mukminin, semoga Allah merahmati kalian semua.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau berkata, perhatikanlah atau diamlah kepada temanmu pada hari Jumat, padahal khatib sudah berkhutbah, maka sungguh sia-sialah kamu. Marilah kita perhatikan, dengarkan dan mentaati semua yang disampaikan oleh khatib supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang baik ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang penuh barokah ini, kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal kata Allah adalah wa tazawwadu li dzati taqwa. Sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di kesempatan yang baik ini, yang barokah ini, kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah agar kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar nanti dimasukkan jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah. Kita ketahui kita sebagai umat Islam banyak sekali ya ketentuan-ketentuan yang Allah berikan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Kita tahu Al-Quran adalah sumber utamanya kehidupan sebagai roh kehidupan kita dari Al-Quran Al-Karim, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ada penjelasan dari Al-Quran ini. Karena kalau kita ingin memahami Al-Quran tidak cukup dengan akal kita sendiri, butuh namanya penjelasan dari Nabi besar Muhammad SAW, dan juga nanti akan dijelaskan oleh para sahabat dan para ulama lain. Oleh karena itu kita tidak boleh yang memahami Al-Quran teks begitu saja, memahami dengan terjemahan saja dengan akal pikiran kita, tidak boleh. Kita harus merujuk pada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Islam ini sangat luas ya, tidak hanya di bidang ekonomi, di bidang peribadatan, di bidang pendidikan. Islam itu luas, di bidang politik pun Islam masuk. Oleh karena itu kita tidak boleh mengambil kesimpulan sendiri tanpa ilmu, ya, ilmu dari Nabi besar Muhammad SAW, dari para sahabatnya Nabi, ya, dari para ulama-ulama salaf terdahulu sampai sekarang ulama-ulama sekarang. Oleh karena itu kita tidak boleh memahami Al-Quran secara letterlek, ya, tanpa rujukan, ya, tanpa perantara dari para ulama. Kita harus minta ya rujukannya ini, kita harus tahu dan kita harus belajar. Jadi Islam itu tidak hanya melulu tentang ibadah ya, Islam itu luas, tidak hanya tentang pendidikan, juga bisa ekonomi ya, bisa juga dengan politik, bernegara, berbangsa, sudah diatur di Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang mengaku umat Islam, hendaknya kita beriman dengan Al-Quran Al-Karim dan juga mengikuti contoh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu as-sunnahnya atau hadis dari Rasulullah SAW. Dan di sini motif ya berpesan agar kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita itu dari Al-Quran kan, karena disitulah sumber kehidupan manusia, sumber kebahagiaan, yaitu dari Al-Quran kan. Lalu Nabi sebagai risalahnya, utusannya Allah adalah menjelaskan apa-apa yang ada di Al-Quran itu. Oleh karena itu, marilah kita selalu membaca Al-Quran Al-Karim di rumah, di sekolah, di masjid, dimanapun. Jangan sampai kita lupa membaca Al-Quran minimal ya sehari itu 1 baris. Karena orang yang tidak membaca Al-Quran dikhawatirkan hatinya akan kosong, pikirannya kosong. Sehari tidak baca Quran,
mungkin dia sudah bisa berbuat dosa yang lebih baik daripada. Karenanya kita harus memaksimalkan baca Al-Quran kita setiap hari, minimal tadi Fatih bilang selembar sehari, karena itu bisa memperkuat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pelajari Al-Quran itu ya, kita kalau sudah bisa baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya ya, pasti akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebagaimana dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran secara perlahan-lahan. Tidak boleh baca cepat-cepat ya, karena ulama bilang kalau terlalu cepat bisa merusak tajwid, bisa merusak makharijul huruf. Ini yang bahaya. Oleh karenanya kita butuh bimbingan para ulama, para asatidz. Tidak letterlek belajar sendiri. Begitu juga memahami Al-Quran, tidak letterlek belajar sendiri, enggak boleh. Harus ada gurunya. Ya, tanpa guru kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus punya guru. Ya, belajar di mana saja. Karena guru itu adalah yang menunjuki kita kesalahan-kesalahan, yang bisa menunjuki kita dari kekurangan-kekurangan, itu adalah guru. Oleh karenanya dalam belajar Al-Quran, dalam belajar hadis, kita harus punya guru. Zaman sekarang itu sebutnya sanad. Dan sanad itu sambungan dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, lanjut para ulama salaf terdahulu sampai sekarang, para kiai, para asatidz, itu namanya sanad. Jadi kita tidak boleh belajar sendiri ketika mempelajari Al-Quran, pelajari hadis, as-sunnah. Kita harus punya guru yang benar-benar berkompeten di bidangnya, yang ahlinya. Jangan sembarang milih guru, karena guru juga punya keahlian masing-masing. Ya, ada yang di bidangnya agama, ada yang di bidangnya olahraga, ada yang di bidang matematika, hitung-hitung. Semuanya punya bidangnya masing-masing. Oleh karena itu belajar kepada ahlinya. Kalau kita sudah belajar kepada ahlinya, hancur jadi kehidupan negara kita. Karena kita terlalu percaya pada orang lain, ya, padahal dia bukan ahlinya, maka kita akan tersesat. Jangan sampai kita umat Islam ya tersesat oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah. Oleh karena itu di kesempatan dari inilah ya, kita terus tingkatkan iman dan takwa kita, yaitu dengan cara tadi belajar Al-Quran Al-Karim, belajar hadis. Jadi kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang penuh kekurangan. Ya, kelebihan semua ada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita pasti banyak kekurangan. Al-insanu makanul khattu wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu kita perlu yang namanya belajar, wajib belajar. Belajar itu hukumnya wajib. Bahkan Nabi yang menyuruh kita untuk belajar. Daripada sholat sunnah beribu-ribu rakaat, lebih baik belajar. Karena kewajiban belajar inilah ya, yang membuat Nabi menjadi begitu mewajibkan bagi kita semua umat Islam belajar dimanapun, dengan guru manapun. Dan tidak hanya guru tertentu. Ya, kalau bisa cari banyak guru yang bidang ahlinya beda-beda. Karena itu akan membawa wawasan yang luas. Ya, tidak hanya kita mempelajari ilmu ini saja, ilmu itu saja, tapi kita pelajari ilmu yang lain agar kita berkembang ya, menjadi orang-orang yang berpikiran luas, berwawasan luas, dan mempunyai pengalaman yang luas. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun minal muslimin wal muslimah." Menuntut ilmu ada kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Inilah dasar yang membuat kita harus
menuntut ilmu dimanapun. Dan juga ada satu hadis, utlubul ilma, ya, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, walau bisin. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini menggambarkan, mengartikan bahwa kita disuruh belajar kemanapun, tidak hanya di Indonesia, tapi kita kemanapun, ke negara belahan manapun. Karena ilmu itu luas, ya. Al-Quran luas. Kita perlu belajar dengan ulama-ulama yang sudah ahli. Jadi Al-Quran itu dipelajari oleh para ahli-ahlinya. Ada ahli tafsir, ahli tajwid, bahkan ahli sejarah. Jadi Al-Quran itu jelaskan semuanya. Dari syariat dan kita beribadah dijelaskan, puasa, sholat, zakat, semua dijelaskan di Al-Quran. Lalu tentang sejarah para nabi dijelaskan di Al-Quran semua. Dijelaskan juga halal dan haram di Al-Quran. Oleh karena itu luaslah Al-Quran, sampai politik bernegara pun di Al-Quran ada. Oleh karena itu kita tidak boleh menolak, ya, ajaran-ajaran itu, baik itu berpolitik bernegara ada di Al-Quran, berekonomi ada di Al-Quran. Kita tidak boleh mengambil sebagian dan melupakan yang sebagian. Jadi harus kita imani seluruh Al-Quran itu. Oleh karena itu, marilah kita perlu belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi, dimanapun kita berada, belajarlah. Karena itu akan membawa wawasan yang luas. Oleh karena itu, sebelum kita tutup, kita perlu yang namanya harisul ilmi. Ulama-ulama terdahulu mengatakan harisul ilmi, bersemangatlah dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu didapat, ya, dengan pengorbanan, bahkan dengan bulghah. Di dalam kitab Ta'lim Ta'alim ada namanya bulghah, ada namanya biaya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu itu memanglah lebih mahal daripada harta apapun juga. Oleh karena itu beruntunglah kita yang punya ilmu, kita dijaga dengan ilmu itu. Kalau harta kita jaga bisa hilang, tapi kalau ilmu insya Allah kita dijaga. Oleh karena itu marilah pada kesempatan ini, ya, kita tingkatkan ilmu kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita sebagai surah Al-Mujadilah 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu utul ilma darajat. Yang artinya bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi ada kata iman dan menuntut ilmu. Inilah yang akan Allah angkat derajatnya. Jadi yang pertama orang beriman dulu, yang yakin dengan Allah. Lalu kemudian Allah angkat lagi orang yang menuntut ilmu sebagian beberapa derajat. Inilah yang melandasi, ya, kita harus menuntut ilmu. Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang akan mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang ahli ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat ini berguna, bermanfaat khususnya bagi diri hati sendiri dan para jamaah umumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil karim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih
وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خدم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة